kami hamba. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Amin. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, sebab Engkau akan mengemban ke kanan kiri. Amin. Amin Tuhan. Tiada nama menyesatkan Allah menyesat. Amin. Yes God. Amin. Dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah. Bapak Ibu saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi, lapangkanlah. Lapangkanlah firman-Mu, mari siapkan hati. Bentangkan tenda kediaman-Mu, lepaskan apa yang harus dilepaskan. Jangan menghemat, jangan pernah menghemat dengan Tuhan. Berikan mentalita semuanya, semuanya. Kokoh-kokohmu, sebab Engkau akan mengembang, sebab Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Amin. Keturunan-Mu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah. Amin. Siapkan dirimu, siapkan dirimu, sebab Engkau akan mengemban ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau akan mengemban ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, katakan, sebab Engkau akan mengemban ke kanan ke kiri. Amin. Keturunan-Mu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, katakan, siapkanlah dirimu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan yang melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan untuk apapun yang Tuhan mau buat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami akan
muncul sebagai pemenang-pemenang di dalam Engkau. Dalam segala perkara, Tuhan yang punya rencana untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, kami siap diajar oleh firman Tuhan. Tapi hamba merapi setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang rindu dengan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati dengan pujian penyembahan ya. Dan saya merasakan bahwa Tuhan suka dengan apa yang kita buat. Itu yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita ketika kita datang di tempat ini. Kita menjadi penyembah-penyembah ya Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar seni bekerja sama. Ya. Ini sesuatu yang simpel, tetapi ini adalah hal yang mendasar bagi setiap kita ketika kita mau memiliki hubungan yang baik, ya. Ketika kita mau menjadi berkat, ketika kita mau hidup kita berbahagia. Jadi kita akan belajar pada pagi hari ini tentang seni bekerja sama. Bekerja sama sendiri artinya orang-orang yang bekerja bersama-sama dalam mencapai kepentingan bersama. Orang-orang yang mungkin bekerja dengan pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Itu adalah bekerja bersama. Kita di dalam tubuh Kristus, kita berbeda-beda. Ya, mungkin kita menjadi pendoa syafaat, kita penginjil dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya yakin dan percaya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan misi Allah bagi dunia ini. Mewujudkan apa yang menjadi keinginan Allah bagi dunia ini. Apa yang menjadi hati Tuhan bagi dunia ini. Mari kita sepakat bersama, kita tidak ada yang berbeda. Ya. Oh dia pintar Bu, oh dia kaya Bu, oh dia bagus dalam menyanyi Bu, suaranya bagus, ya, penampilannya bagus, dia pintar bertalenta. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi rencananya Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Roma 12 ayat yang ke-16 dikatakan, Roma 12 ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita akan belajar pentingnya kita memiliki seni bekerja sama. Kenapa penting sekali? Kita tahu caranya bekerja sama itu seperti apa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah penentu kesehatan dari komunitas kita, di mana kita berada. Ya. Ini suatu penentu. Jadi ketika kita tidak memiliki kerjasama yang baik, dimanapun kita berada dalam satu pekerjaan, dalam kantor, keluarga kita seorang ayah, kita seorang ibu, kita seorang anak, ya, kita di dalam satu gereja. Ketika kita tidak memiliki seni bekerja sama, kita tidak mungkin memiliki komunitas yang sehat. Dan komunitas yang sehat menentukan kesehatan rohani kita. Di mana engkau berada saat ini, ya, di dalam lingkungan pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam lingkungan gerejamu. Mari perhatikan komunitas di mana engkau berada. Apakah komunitas itu adalah komunitas yang sehat, ataukah komunitas yang sakit? Ya. Kita akan belajar.
bagaimana di mana Tuhan tempatkan kita, ya, komunitas kita saat ini, biar itu menjadi komunitas yang bisa mensupport kita, menjadi support system bagi setiap kita, dan itu kita ada di dalamnya. Jadi jangan kita mengatakan, oh karena suami saya seperti ini Bu, karena anak-anak saya yang tidak bisa diatur, karena gembala saya, karena jemaat saya, karena rekan sekerja saya, karena rekan pelayanan saya seperti itu. Tidak. Mari sadari bahwa di komunitas itu ada kita, ya, ada kita yang berperan. Setiap kita yang berperan. Sehat atau tidaknya komunitas itu tergantung bagaimana kita memiliki seni berkomunikasi, seni bekerja sama. Kita akan belajar mengapa kita tidak bisa bekerja sama, ya. Kenapa? Pasti di dalam satu komunitas itu ada pribadi atau ada orang, ya, mungkin di dalam keluarga yang kita katakan, wah kayaknya saya nggak bisa kerja sama dengan orang itu. Atau diri kita sendiri, kita mengatakan bahwa kita tidak bisa kerja sama. Ya. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-16 dikatakan, ya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak bisa bekerja sama? Ayat yang kita baca di atas, ya, berbicara tentang bahwa orang yang tidak bisa bekerja sama adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang punya ketinggian hati, ya, bahwa dia merasa bahwa pribadinya hebat, luar biasa, dia nggak perlu orang-orang di sekitarnya, ya. Dia menganggap bahwa dirinya itu bisa melakukan segalanya. Orang yang sombong adalah orang yang tidak bisa kerjasama. Dan yang kedua, orang yang punya kepentingan diri. Dalam satu komunitas, ketika ada orang-orang yang punya kepentingan diri, ya, supaya dipuji, supaya mendapat hal-hal yang berfokus kepada diri sendiri, otomatis komunitas itu akan sakit. Di dalam satu komunitas harus diisi dengan orang-orang yang punya kepentingan bersama, bukan kepentingan diri. Ya, bagaimana saya nyaman, bagaimana saya dihormati, bagaimana saya bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketika kita ada di komunitas itu, ya, mari kita memberikan sesuatu yang baik agar komunitas itu bisa berubah menjadi komunitas yang sehat. Kita akan belajar beberapa hal, mungkin ada banyak hal, ya, yang membuat kita memiliki seni bekerja sama. Tetapi 7 saja. Ya, 7 mungkin kebanyakan. Tadi Pak Rofli bilang, Mam, kalau kasih poin itu 3 aja, jangan banyak-banyak. Ya. Karena istrinya tahu, istrinya itu tukang ngomong, ya, suka ngomong. Jadi kalau poinnya banyak berarti makin panjang lah omongannya seperti itu, ya. Tetapi inilah yang saya temukan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, dan saya usahakan saya akan sampaikan dengan secepatnya. Ya, bagaimana cara kita memiliki seni bekerja sama? Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, ya. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar beberapa poin dari ayat ini. Yang pertama, saling memperhatikan.
Bagaimana kita memiliki seni ya dalam berhubungan dengan orang lain, yaitu melatih diri kita untuk saling memperhatikan. Tidak egois. Keegoisan dapat menghancurkan sebuah hubungan. Siapapun Anda saat ini, siapapun kita saat ini, engkau seorang wanita, engkau seorang ibu, engkau seorang ayah, engkau seorang anak. Ketika engkau egois, ya, ketika engkau memiliki keegoisan, itu akan menghancurkan komunitasmu saat ini. Rumah tanggamu, gereja di mana engkau berada, pekerjaan, ya, karena keegoisan kita. Di dalam Yakobus 4 ayat yang pertama. Yakobus 4 ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bertengkar, seringkali kita memiliki konflik dengan orang-orang di sekitar kita karena keegoisan kita. Saya tersinggung, Bu. Ya, habisnya dia seperti ini. Kita selalu melihat sisi negatif dari orang tersebut. Dan kita merasa bahwa diri kita adalah yang paling benar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita memiliki seni bekerja sama? Jangan menjauhkan diri dari komunitas yang sehat. Di mana engkau berada saat ini, pastikan komunitasmu adalah komunitas yang sehat. Dan ketika engkau tahu komunitas itu sehat, jangan pernah menjauhkan diri dari komunitas itu. Makin engkau menjauh, ya, makin engkau tidak terkendali. Karena di komunitas yang sehat ada orang yang bisa mensupport kita, yang bisa menguatkan kita, yang bisa membangun kita. Oleh karena itu, apapun problem kehidupan kita saat ini, kita jangan mengatakan bahwa, Bu, saya nggak bisa persekutuan, saya nggak bisa berdoa bersama-sama di gereja, saya nggak bisa datang beribadah, Bu, karena begitu beban berat hidup saya, Bu. Makin kita menjauh dari komunitas sehat kita, makin kita lemah. Tetapi makin kita mendekat, makin kita bersama-sama, kita akan merasa kuat. Yang ketiga, saling menasehati. Ada kata-kata saling menasehati. Ini berbicara tentang memiliki percakapan yang berarti. Hindari komunikasi yang hanya basa-basi. Ya. Jangan terlalu banyak basa-basi, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita terjebak dengan sebuah kesalahan demi kesalahan dalam perkataan kita. Tetapi mari ketika kita berkomunikasi, kita saling mengingatkan, saling menasehati. Firman Tuhan katakan ketika kita berbicara, seperti kita menyampaikan firman. Sesuatu yang bisa membangun, sesuatu yang memberikan semangat bagi orang lain. Bukan membicarakan kelemahan orang, bukan membicarakan kejelekan orang, bukan membicarakan hal-hal yang buruk yang akan terjadi di masa depan, tetapi membicarakan hal-hal yang memberikan semangat yang baru. Itu yang harus kita percakapkan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, miliki kerendahan hati. Ini hal yang paling terpenting. Ketika kita mau menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, ketika kita mau ada di komunitas yang sehat, miliki kerendahan hati. Ya, jangan baperan, jangan tersinggungan. Ya, loh kok cuma dia aja yang diajak ngobrol, saya enggak. Ya, kok dia aja, ya, yang disalami, kok saya enggak. Mungkin ya, karena terlalu banyaknya orang. Ya, jadi agak kelupaan gitu ya. Jadi jangan baperan, miliki kerendahan hati, saling menghormati, saling menghargai. Ketika kita mau memiliki komunitas dalam kehidupan kita yang sehat. Di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat yang ketiga dikatakan,
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Baik sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow, Bapak Ibu Saudara. Satu hubungan ketika kita menganggap bahwa orang lain itu lebih penting daripada diri kita. Itu sesuatu yang membahagiakan. Ya, siapa kita saat ini yang tidak merasa senang ketika hidupnya dihargai, ketika hidupnya diperlakukan istimewa, ya, dihormati. Jujur kita harus katakan kita senang, kita suka. Oleh karena itu mari kita perlakukan orang lain itu seperti kita ingin diperlakukan. Kalau kita mau dihormati ya harus menghormati. Tetapi Pak Rofli meluruskan apa yang menjadi pengertian saya. Jadi saya sampaikan sama anak-anak saya seperti ini. Enggak nih, kalau kita orang lain tidak menghormati kita, orang lain tidak menghargai kita, kita harus menghormati dan menghargai. Bukan karena orang lain memperlakukan kita seperti apa, dan kita memperlakukan orang lain seperti apa juga. Jadi kita harus memperlakukan seseorang, menganggap seseorang itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan selanjutnya, jangan ada ketakutan berpikir buruk tentang orang lain. Orang yang memiliki ketakutan, orang yang memiliki pikiran buruk terhadap orang lain atau terhadap dirinya, dia tidak mungkin bisa bekerja sama. Ya. Karena dia selalu takut, kalau saya bekerja sama dengan orang ini, jangan-jangan orang ini nanti nipu saya. Ya. Jangan-jangan nanti ini orang ini gak baik sama saya. Dia selalu berpikiran jelek tentang orang lain. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, dia berpikiran jelek tentang dirinya. Dia menilai terlalu rendah terhadap dirinya. Dia menjadi pribadi yang minder. Saya gak bisa ngomong, ya. Ngomong saya terbata-bata. Pengetahuan saya mengenai politik itu sangat minim, ya. Makanya anak saya Jelly suka agak ngenyek saya, Bapak Ibu Saudara. Udah deh, kalau ngomong politik jangan sama mami deh. Pasti mami gak ngerti, ya. Kalau ngomong perolahragaan gitu jangan sama mami deh, gitu kan. Mami pasti gak ngerti. Memang betul Bapak Ibu Saudara, saya jarang mengikuti hal-hal yang dikatakan itu. Tetapi bukan berarti kita menilai diri kita terlalu rendah, sehingga kita menutup diri menjadi pribadi yang defensif. Kita tidak membuka diri untuk kita bekerja sama dengan orang lain. Serendah apapun kita, pendidikan kita, atau latar belakang apapun, seburuk apapun kita, pasti ada hal yang spesial yang bisa menyumbang hal yang baik dalam komunitas kita. Mari Bapak Ibu Saudara sadari, siapapun kita saat ini, jangan kita menjadi orang-orang yang penuh ketakutan dalam hidup. Kalau saya bekerja sama dengan orang itu, nanti ketahuan ya apa yang menjadi kelemahan saya. Ya, jadi kita tidak membuka diri, kita tidak mau bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara, ketika kita takut, kita merasa tidak aman. Dan rasa tidak aman membuat kita mencoba mengendalikan orang lain dan menolak untuk dikendalikan. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Ketika kita takut, kita tidak merasa aman. Jangan-jangan orang lain nanti melukai saya. Jangan-jangan orang lain itu nanti tidak benar terhadap saya. Akhirnya kita mencoba untuk bisa mengendalikan orang itu. Ya.
Biasanya orang-orang yang hidupnya dalam ketakutan, temperamennya agak tinggi, Bapak Ibu. Ya. Karena dia mencoba untuk bisa mengendalikan orang-orang di sekitarnya, ya, dengan temperamen, dengan apa yang dia bisa lakukan. Sehingga orang-orang tersebut, kita semua, ya, kita susah dikendalikan, susah dinasehati, susah ditegur, ya, menjadi orang-orang yang merasa benar. Itulah orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Mari bebaskan hidup kita saat ini untuk tidak hidup dalam ketakutan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang sedang berhadapan dengan kita saat ini. Orang yang tidak baik sekalipun, kita percaya ketika kita memiliki ketulusan hati, kebaikan hati, Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang baik pula Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan hidup dalam ketakutan. Dan selanjutnya, di poin yang ke-6, miliki kasih. Tanpa kasih tidak mungkin kita tulus. Hubungan tanpa kasih hanya sebuah kemunafikan. Ya. Kalau kita menjalin hubungan dengan siapapun tanpa kasih, itu ada sebuah hal yang munafik, Bapak Ibu. Baik-baik, ya, tapi tidak tulus. Di dalam Yohanes 4 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, kasih adalah sesuatu yang berfokus dari diri kita, lalu memindahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih sesungguhnya artinya sebuah fokus yang seharusnya kepada kita, pujian, sesuatu yang harus kita terima, tetapi kita memindahkan atau rela tidak berhak kita memberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu definisi kasih. Sudahkah kita memiliki itu Bapak Ibu Saudara? Ya. Saya berhak mendapat pujian. Saya berhak mendapatkan sesuatu dari apa yang saya lakukan. Tetapi kita katakan, no, tidak. Itu bukan saya. Itu karena ada orang-orang di sekitar saya. Itu yang dinamakan kasih. Berfokus pada orang lain, memberi kita kekuatan untuk membangun rasa, untuk membuang rasa takut. Berfokus kepada orang lain, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk kita membuang setiap ketakutan dalam hidup. Siapapun kita yang saat ini sedang takut Bapak Ibu Saudara, mari alihkan fokus kita bukan kepada diri kita. Kalau kepada diri kita takut Bapak Ibu Saudara. Aduh, gimana nanti ya anak-anak saya? Gimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Saya dan saya dan saya lagi. Tetapi ketika kita mengalihkan fokus kita kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, kita menjadi pribadi yang sangat berharga, pribadi yang sangat beruntung. Bapak Ibu Saudara, mari alihkan fokus kita untuk memperhatikan setiap orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berfokus kepada orang lain? Ya, sedikit saja saya akan membahas ini. Saya tertarik. Bagaimana kita bisa berfokus kepada orang lain? Mulai dengan menyadari betapa besar Tuhan mengasihi kita. Mari sadari betul bahwa kita hidup ini karena kasih Tuhan. Bukan karena engkau tiba-tiba ada dan beruntung dan lain sebagainya, tidak. Tetapi karena kasih Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa memahami hal ini, kita tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain.
tidak usah menjadi orang-orang yang terlalu frontal ya dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, orang-orang yang terlalu lebay begitu ya. Sesuatu diposting, sesuatu hal diperlihatkan, tidak usah Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita memiliki kasih yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya selesaikan dulu. Ketika kita bisa memahami hal ini, kita tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain karena kita sudah aman di dalam kasih Tuhan. Sehingga tidak perlu menghabiskan waktu untuk memberikan kesan baik kepada orang-orang di sekitar. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Saya baik, saya itu suka memberi, saya itu suka berkorban. Ya, tidak perlu memberikan kesan baik, capek-capek ya. Minta penilaian dari orang-orang sekitar kita. Ayo dong, bilang dong, saya suaranya bagus, saya khotbahnya bagus, saya penampilannya baik ya, saya hebat dalam memberi ya, saya mengasihi orang-orang sekitar kita. Tidak perlu. Ketika kita melakukan itu, justru kita tidak dalam posisi yang aman dalam kasih Tuhan. Justru kita memperlihatkan bahwa kita tidak cukup dewasa untuk mengerti, untuk menangkap apa yang menjadi pengertian kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita tahu dan menyadari bahwa kita hidup oleh karena kasih, ya, kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita aman Bapak Ibu. Terus Bu, kok orang lain bilang saya baik ya Bu, padahal saya nggak pernah saya menggembar-gemborkan saya baik, saya melakukan ini dan itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebuah kebaikan, sebuah kebenaran itu nggak usah dikatakan. Ketika engkau mengatakan bahwa engkau benar, engkau baik, malah sebaliknya, engkau tidak melakukan hal yang baik, yang benar. Ya, tetapi kebaikan itu tidak perlu dipertontonkan, tapi perlu dirasakan oleh orang-orang sekitar. Lakukan saja apa yang benar, lakukan saja apa yang baik, yang menurut Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Maka hal yang terjadi dalam hidup kita, sebuah kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk kita bisa menikmati. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di poin yang ketiga, ya, saya berharap habis saya khotbah nanti Pak Rofi nggak bilang kelamaan kami ya. Yang ketujuh, saya cepat ya Bapak ya, saya cepat. Miliki rasa aman dalam hubungan dengan Kristus. Ya. Ini berbicara tentang keintiman. Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita tidak merasa tertekan dengan ekspektasi orang lain. Karena identitas dan harga diri kita ada di dalam Kristus. Bukan seperti yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi tentang apa yang Tuhan pikirkan tentang kehidupan kita. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku bahwa pengikut Kristus adalah orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita tidak perlu membangun sebuah ekspektasi yang benar dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, bukan kita tidak peduli. Ya seenaknya aja Bu, kan hidup-hidup saya Bu. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita dalam kendalinya Tuhan. Ketika kita dalam kendalinya Tuhan, ketika kita dalam kontrolnya Tuhan, nggak perlu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain terhadap saya. Rick Warren pernah diajukan satu pertanyaan dengan jemaat. Pak, kalau Bapak khotbah di depan, ya, ini omongan saya ya, mungkin kalau lebih keren dikit ya, gitu ya, maksudnya kayak bahasa saya. Kok Bapak nggak grogi? Kok Bapak nggak takut ya? Oh siapa bilang? Awal-awal saya berkhotbah saya grogi, saya takut, saya nggak mau. Ya, pelayanan seperti itu mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika beliau ini menyadari bahwa apa yang beliau lihat di depan itu, ya, orang-orang yang di depan itu yang sedang dikhotbahi adalah orang-orang yang beliau kasihi.
seketika itu rasa ketakutan itu hilang. Karena fokusnya itu sudah beda. Bukan kalau ngomongnya nggak bagus, aduh nanti takut dibilang nggak bisa khotbah ya. Waduh, kalau nanti bajunya miring sebelah atau sepatunya kurang tinggi, aduh nanti dibilang penampilan kurang bagus. Tidak berfokus kepada diri kita. Orang yang mengasihi adalah orang yang selalu berfokus kepada orang-orang di sekitar. Teladan yang paling mulia yaitu Yesus Kristus. Ketika Tuhan tidak mengasihi, apa jadinya kita? Kalau Tuhan hanya berfokus kepada dirinya sendiri, dia cukup bahagia. Duduk di surga saja, ongkang-ongkang. Gak usah turun, ngapain susah-susah. Untuk menebus kita orang-orang yang kadang-kadang gak tahu diri, maaf. Saya. Tapi dia pribadi yang luar biasa. Dia mengalihkan fokusnya hanya untuk mengasihi kita semua. Oleh karena itu keselamatan terjadi buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, apa keuntungan ketika kita bisa bekerja sama? Ya, jangan takut untuk bekerja sama Bapak Ibu Saudara. Tidak ada keberhasilan yang dicapai dengan kita melakukan seorang diri. Ya, mungkin bisa, tapi itu presentasinya sangat kecil. Keuntungan ketika kita bisa bekerja sama, yaitu kita dapat mengerjakan lebih banyak. Ya. Mari membuka diri untuk mau bekerja sama, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ya, seperti ilustrasi yang sudah kita pernah dengar, seekor kerbau dan seekor kuda. Ya, kalau seekor kerbau itu atau seekor kuda itu bisa menarik 1000, tetapi ketika 2 ekor kerbau, 2 ekor kuda bisa berkali-kali. Siapa kita saat ini Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita katakan, Bu, saya bukan siapa. Saya tidak memiliki kekuatan. Ayo, mari kita membuka diri untuk kita bekerja sama dengan orang lain. Sehingga apa yang kita hasilkan adalah hasil yang maksimal. Contoh di dalam Alkitab, di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 saya tidak akan bacakan. Ya. Kita tahu bersama ini adalah cerita tentang bagaimana Israel dapat mengalahkan Amalek. Ya. Di situ ada beberapa orang yang bekerja sama. Ya, ada Musa, Harun, Hur, dan Yosua. Yosua adalah pimpinan pasukan. Musa adalah hamba Tuhan yang kelelahan, Bapak Ibu Saudara, yang harus mengangkat tangannya. Kalau Musa turun tangannya, matilah semua, kalahlah peperangan. Tetapi ada Harun dan Hur yang menopang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Inilah kerjasama. Siapapun kita saat ini, kita tidak merasa bahwa kita lebih hebat, lebih tinggi. Lalu kita merendahkan orang-orang di bawah kita. Ya. Kita tidak merasa bahwa kita rendah. Kita merasa minder. Tetapi siapapun kita adalah satu tubuh Kristus untuk menyelesaikan apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang menyelesaikan bagian kita sampai akhir. Bukan seorang diri, tetapi kita menjadi orang-orang yang mau membuka diri untuk bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri.